Ya, kita akan menghitung atau mencari ya beberapa persoalan yang nanti akan disolusikan menggunakan derivatif. Sub pokok bahasanya adalah tentang masalah praktis dan penggambaran grafik. Oke. Langkah-langkah praktis ya, pada saat Anda diberi suatu persoalan, kemudian Anda harus mencari solusinya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, gambarkan ya, persoalan tersebut dan ya, tentukan peubah-peubah ya variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran yang penting. Ya, jadi Anda gambar, kemudian tetapkan misalkan X, Y, Z ya, untuk mewakili hal-hal yang ada di dalam persoalan tersebut. Kemudian tuliskan rumus untuk fungsi objektifnya. Ya. Fungsi objektif adalah fungsi yang akan dihitung maksimal atau minimalnya, atau yang akan dicari nilai ekstrimnya. Ya. Atas ya, peubah-peubah yang ada di langkah pertama ini. Setelah Anda bisa menuliskan fungsi objektifnya, maka gunakan syarat-syarat yang ada dalam persoalan tersebut untuk menghilangkan semua variabel kecuali ya tinggalkan satu. Jadi agar ya fungsi key-nya tadi ya fungsi objektifnya itu setelah langkah yang ketiga ini ya hanya gayut ya hanya depend on a single variable ya. Nah, setelah fungsi objektifnya itu single variable atau variabel peubahnya tunggal, hanya ada satu peubah, maka langkah berikutnya adalah hitung titik kritis. Ya. Kemarin sudah kita kerjakan, titik kritis adalah ujung interval, titik stationary atau titik singular. Setelah Anda mendapatkan titik kritis, maka ya, Anda substitusikan setiap titik kritis tersebut pada fungsi objektif. Ya. Kemudian ya Anda bisa menggunakan tes turunan pertama atau turunan kedua ya untuk menentukan apakah dia nilai minimum atau nilai maksimum. Oke. Contoh, diberikan suatu persoalan ya sebagai seorang pabrikan Anda akan membuat ya suatu kotak ya box itu berarti dia punya volume ya, ada bentuknya rektangular ya, jadi bus ya, bus untuk suatu packing ya, yang terbuat dari sebuah karton ya dengan panjang 24 in dan lebar 9 in dengan memotong ya pojok keempat pojoknya square ya, bujur sangkar yang identik ya, identik itu jadi sama dan separuh. Memotong atau sini cutting out berarti membuang ya, jadi di keempat sudutnya dibuang bujur sangkar yang identik. Kemudian ya, menekuk masing-masing sisinya seperti pada gambar 1. Nah, pertanyaannya hitung ukuran dari kotak tersebut agar ya, volumenya maksimum. Artinya volumenya maksimum, paling besar. Kemudian hitung ya, berapa nilai maksimum tersebut. Oke, nah kita ikuti ya kelima langkah ini. Langkah yang pertama, gambarkan persoalan tersebut. Kita gambarkan. Ya.
ada karton ukurannya 24 panjang ya, 24 in panjang, 9 in lebarnya. Kemudian kita buang ke 4 sudutnya ini ya dengan bujur sangkar yang identik ya, artinya satu ukuran. Kemudian kita berikan appropriate variabel, ini saya kasih variabel X ya, berubah X untuk nanti yang akan kita cari ya, nilai X demikian rupa volume kotak yang dibangun akan yang ini ditekuk ya, ini tekuk, yang sebelah sini tekuk. Oke. Nah, sekarang setelah Anda menggambar persoalan ya, kita lanjut ke ya, bentuknya ya, untuk mendapatkan fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektif itu adalah volume di soal ini, volume kotak ya, volume box ini. Ya, Anda lihat di sini sesuai dengan gambar yang kita buat, berarti nanti panjangnya itu akan dikurangi 2x ya, karena ini masing-masing x ya. Lebarnya juga akan dikurangi 2x karena kan nanti alasnya kotak itu yang ini ya, yang putus-putus ini sebagai alasnya. Nah, volume kotak tentunya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itulah fungsi objektifnya. Ya, volume sama dengan X kali 9 min 2X kali 24 min 2X atau sama dengan 216X min 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Ya. Nah, kebetulan ini sudah ya nomor 2 dan langkah kedua dan langkah ketiga bareng karena ini hanya satu variabel. Nanti kalau untuk persoalan yang lain, ya, langkah kedua dan ketiga sendiri-sendiri karena langkah kedua mungkin ya lebih dari satu variabel, baru ya langkah yang ketiga gunakan syarat-syarat yang ada di persoalan itu untuk menghilangkan semua variabel kecuali tinggalkan satu. Ya. Nah, untuk mencari maksimum atau minimum kaitan dengan ini kan tadi ya Anda harus menentukan titik kritis. Ya. Titik kritis pertama adalah bahwa X itu yang akan kita hitung itu antara nilainya itu antara 0 ya, yang tentunya volumenya 0 ya, dan paling besar X-nya adalah 4,5 ya, karena ini ya ada kekangan di 9 ini, karena kan lebih dari 4,5 nanti yang di lebar ini nggak akan ketemu. Jadi ini sebagai nilai maksimal ya X rentang ya antara 0 sampai 4,5. Oke, maka untuk mencari nilai stasioner ya kita turunkan volumenya dV per dx, dV dx ketemu ini ya, jadi 12,92 ya, sehingga Anda dapat bahwa X sama dengan 0, maaf, X sama dengan 9 dan X sama dengan 2 ya, sehingga di situ Anda tahu bahwa yang memenuhi syarat adalah X sama dengan 2. Oke, kembali dulu ke QR code ya. Silakan yang belum present.
Oke, waktu presentasi sudah habis ya. Ini contoh mengikuti apa tadi ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis. Gambarkan persoalannya itu ya, kemudian assign an appropriate variable ini ya, untuk important quantity ya, kemudian tentukan fungsi objektif ya, supaya satu variabel baru dicari titik kritis. Oke. Nah, silakan sekarang Anda punya persoalan lagi nih. Ini sudah saya gambar. Kalau persoalan awalnya diberikan suatu kerucut dengan jari-jari alas B ya, tinggi A. Nah, ini ada kerucut ya, jari-jari alas B, tingginya A, tinggi kerucut ya. Kemudian pertanyaannya, hitung volume maksimal silinder yang bisa disisipkan di dalam kerucut itu dengan ya ini menyentuh ya alas silinder itu pada berimpit dengan alas kerucut ya, dan sisi yang ini ya bersentuhan dengan sisi kerucut. Mencari volume silinder yang maksimum. Caranya bagaimana? Ya, silakan. Ya. Anda bisa. Ini sudah sampai di langkah yang pertama ya, artinya menggambar persoalan, kemudian membuat variabel-variabelnya. Ya, ini kan konstanta B dan A, ini konstanta, ini variabelnya adalah R dan H. Jari-jari dan tinggi tabung, jari-jari tabung dan tinggi tabung. Kemudian ini A min H, karena ini A konstanta, ya hanya ini variabel. R juga variabel karena apa? Saat hanya berubah, misalkan di sini, ya R-nya juga akan berubah. Ya, di saat hanya ke sini, ya, ini H, ya, R-nya juga berubah ini, ya, R-nya. Jadi di sini berarti Anda pertama Anda menetapkan volume silinder, ya, masih ingat, ya, berarti PR kuadrat H, ya kan, luas alas kali tinggi tabung tersebut. Nah sekarang Anda cari hubungan antara R dan H. Nah, caranya bagaimana? Nah silakan. Anda bisa mengusulkan caranya mencari hubungan R dan H. Ya. Terakhir, pokok bahasanya adalah tentang penggambaran fungsi dengan kalkulus. Oke. Di kuliah awal, artinya di kuliah pertama, saya sudah mengajarkan Anda juga tentang penggambaran fungsi, yaitu dengan cara membuat tabel 2 kolom ya, X dan Y, kemudian Anda tetapkan nilai X, hitung nilai Y sesuai dengan fungsi yang akan Anda gambarkan. Kemudian Anda berdasarkan tabel X, Y itu koordinat itu ya, Anda gambarkan titik-titik tersebut ya. Titik-titik koordinat yang ada berdasarkan tabel X, Y Anda gambarkan pada suatu koordinat kartesian. Nah, setelah itu hubungkan titik-titik itu dengan kurva yang halus. Itu kalau ya, gambarnya atau fungsi yang Anda akan gambarkan itu simple ya. Oke, nah kalau fungsinya lebih rumit, kalau Anda hanya mengandalkan cara yang saya ajarkan di
pertemuan pertama, itu ada kemungkinan ya Anda akan kehilangan ciri-ciri gambar yang lain kalau Anda menetapkan nilai X-nya itu ya terlalu renggang atau jaraknya terlalu lebar. Maka ya untuk membantu ya mendapatkan gambar yang lebih detail, lebih rinci, lebih teliti, ya Anda menggunakan kalkulus. Artinya ya diawali dengan mencari titik kritis tadi, ya stationary point, ya, singular point, ya, kemudian titik balik, titik belok, ya, apakah increase, decrease, ya, concave up, concave down. Jadi semua informasi itu Anda peroleh menggunakan kalkulus, baru Anda gambarkan untuk mendapatkan gambar yang lebih akurat. Oke. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang volume tabung di dalam kerucut tadi, ada yang sudah bisa mendapatkan? Saya Pak, sudah bisa Pak. Silakan. Bisa ditabung? Oh bisa Pak, bisa. Silakan, silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah, ya. Diperbesar. Oke, ya bagus. Mulai dari ya, silakan Anda jelaskan. Jadi pertama kita tetapin ini dulu apa variabel-variabelnya seperti jari-jari tabungnya, terus jari-jari dari kerucutnya, sama tinggi kerucutnya, sama tinggi tabungnya dulu Pak. Setelah itu kita masukkan rumus volume silinder atau tabung itu Pak, yaitu PR kuadrat dikali HH-nya itu tinggi Pak. Nah setelah ketemu, setelah masukkan rumusnya, kita cari, bentar saya zoom out dulu. Nah setelah kita tetapkan rumusnya, kita cari ini Pak, jari-jari dari silindernya sama tinggi dari silindernya melalui segitiga sebanding Pak. Kenapa kok bisa segitiga sebanding? Karena ini mempunyai segitiga yang besar ini sama segitiga yang ini itu segitiga yang ini maksud saya itu mempunyai sudut yang sama, yaitu di sini Pak sudutnya. Aduh. Kemudian kita cari perbandingannya, yaitu dengan A-H, hanya itu tadi tinggi tabungnya. Sebentar sebelum dilanjutkan. Oh iya Pak. Tadi Anda mengidentifikasi bahwa dua segitiga itu sebanding hanya karena ada satu sudut yang sama. Yang Anda tunjukkan kan satu sudut yang sama. Iya Pak, sudut gini Pak, gimana? Yang pakai tan itu loh Pak. Iya. Untuk dua segitiga itu sebangun atau bukan sebanding, sebenarnya harusnya sebangun ya. Oh iya sebangun Pak. Sebangun itu syaratnya apa? Apakah hanya satu sudut yang sama? Bukan Pak. Nah, berapa sudut yang sama? Harus ada ketiga sudutnya harus sama. Ketiga sudutnya harus sama. Coba Anda tunjukkan bahwa ketiga sudut segitiga kecil dan segitiga besar itu adalah sama. Dimulai dari ini dulu Pak, sudut segitiga kecil yang ini sama dengan sudut segitiga yang besar ini Pak, dari sini. Itu ini jelas sama karena itu satu tempat. Kemudian yang lain. Kemudian yang ini Pak, ini 90 derajat dan juga ini 90 derajat. Bagus. Kemudian
ini sama Pak, karena Nah, sisanya dari kenapa? 2 itu. Nah, karena sisanya boleh atau karena itu garis paralel dari satu garis kan juga akan membentuk sudut yang sama kan itu garis R misalkan ada R dengan B itu kan paralel ya sana ya. Iya, Pak. Nggak boleh. Ya gitu jadi segitiga sebangun itu 3 sudutnya harus sama, hanya beda di ukuran gitu. Oke, lanjut bagus. Kemudian setelah kita masukkan rumus yaitu sebanding A min H per R sama dengan A per B karena tadi segitiganya sebangun. Kemudian kita cari H-nya A min ke atas ke sebelah kanan, terus A min H sama dengan AR per B, ketemu H-nya yaitu A dikurangi AR per B, Pak. Terus kita Oke. masukkan ke rumus silindernya tadi, PR kuadrat kali H. H-nya tadi udah ketemu, A min AR per B, kita masukkan. Kemudian kita kalikan dengan PR kuadrat, yaitu jadi PAR kuadrat dikurangi PAR pangkat 3 per B. Kemudian setelah ketemu ini, kita turunkan, Pak. Jadi 2 PAR dikurangi 3 PAR kuadrat per B. Lalu Itu PAR di depan turunan itu Anda mestinya kasih lambang apa? Sebelah ruas kiri di bawah kata kita turunkan. Itu kan Anda nulis sama dengan tuh. Oh ini, Pak. Nah, sebelah kirinya itu harusnya tulisan apa itu? Harusnya ada simbol di situ. Karena kalau enggak nanti seolah-olah itu sama dengan atasnya. Oh F, Pak. V, Pak, maksud saya. V, Pak. Salah. FX. Kalau V salah. Oh ini, Pak. Apa? DV per DR, Pak. Nah, itu atau V aksen kan gitu. Nah, Iya, kalau Pak. Anda sama dengan saya salah itu kan karena Iya, nanti akan sama dengan atasnya. Ya, iya, itu iya, Pak. dikasih V aksen atau DVDR. Oke, lanjut. Setelah itu kita keluarkan PAR-nya menjadi PAR kali 2 min 3R per B, Pak. Terus setelah itu Hingga kita bisa cari R-nya, yaitu yang pertama R-nya 0. 0 ini tidak memenuhi karena nggak mungkin R-nya itu 0, Pak. itu Terus juga ada langkah yang hilang antara PAR ke R sama dengan 0. Kenapa harus R sama dengan 0 itu solusi untuk apa? ini, Pak, Ayo yang kembali. Nah, apa kemarin tadi yang barusan yang langkah keberapa? Langkah keberapa di langkah 1, 2, 3 langkah titik ke titik stasioner itu, Pak. titik stasioner. Titik stasioner itu dihitung DVDR sama dengan ini antara PAR ya, kemudian terus ada bawahnya sama dengan R sama dengan itu nggak nyambung itu. Oh iya, Pak, berarti diterusin ya, Pak. DV per DR sama dengan Sama dengan 0. 0. Nah, baru Iya. untuk apa PAR kali 2 min 3R per B sama dengan 0 itu ada solusi yaitu R sama dengan 0 atau 2 min 3R per B sama dengan 0. Nah gitu. Iya, Pak, ada ya. Iya, Bukan Pak. sama dengan lagi ya. Oke, bagus terus. Iya, Pak. Setelah kita tahu yaitu dari ini 2 min 3R per B kita dapat R-nya yaitu 2B per 3. Terus bisa kita cari tinggi silindernya yaitu melalui ini, Pak, yang tadi udah diketahui yaitu A min AR per B. R-nya bisa diganti 2B per 3 menjadi A min A kali 2B per B kali 3. B-nya bisa dicoret jadi A min 2 per 3 A atau sepertiga A hanya, Pak. Artinya tinggi volume tabung maksimal yaitu dengan hanya sepertiga A dari A itu tinggi kerucutnya berarti silindernya itu mempunyai sepertiga tinggi kerucutnya dan tabungnya memiliki R 2 per 3 R kerucutnya, Pak. Itu, Pak. Oke. Nah, Terima nanti di kasih. situ
Jadi kan ini kan masih belum selesai, ini belum ada solusi karena baru nanti dari angka-angka yang Anda kerjakan itu, jadi ya volume tabung maksimal adalah terjadi saat R sama dengan 2/3 B atau H sama dengan 1/3 A gitu. Jadi ada closing-nya, ada closing statement, ada jawaban. Kalau ini kan masih proses ya, masih proses menghitung jawaban. Gitu ya, Mas Ananda ya. Iya Pak, Yang baik lain Pak, sudah terima kasih. perhatikan, ini Mas Ananda sudah bagus, bisa menerapkan langkah 1 sampai langkah 5 ya, dilengkapi ya tadi. Nah, kemudian hati-hati saat Anda berpindah baris ya, itu jangan sampai tadi ya seperti yang saya contohkan tadi, ya tidak nyambung, tadi saya bilang tidak nyambung. Harus ada keterangan-keterangan yang memberikan bahwa baris itu benar. Ya, ya kalau PAR dalam kurung 2 min ya, terus kemudian ada R sama dengan 0, itu apa ini ya? Ya, nah, ya yang ngerti ya Mas Ananda saja. Jadi harus nanti kalau Anda mengerjakan soal dari saya itu harus lengkap, harus kalimat pindah baris itu harus selalu konsisten, ya, tidak boleh ada langkah yang melompat. Oke. Ada lagi yang ingin tampil, silahkan kalau yang ingin memberikan yang dikerjakan. Kalau berbeda dengan Mas Ananda, ya. Farid tadi, Farid ini silakan ditampilkan Mas Farid Darmawan. Saya nggak raisen. Ya, Anda nggak raise hand, tapi ini nulis apa ini? Show not in full apa ini? Show not in full screen. Anda nulis apa ini? Oh, saya itu tadi Pak dikira not buat saya aja Pak. Oh, Mohon maaf, Pak. Anda mau oret-oretan di situ ya? Iya saya kira buat saya aja Pak. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya pikir Anda mau menampilkan notes, tapi catatan Anda ngoret-ngoret tadi solusi untuk volume tabung tadi. Oke, tidak apa-apa. Silakan. Oke, mohon maaf Pak. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan ada yang, kalau tidak ada saya lanjut lagi ke tadi penggambaran grafik ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan grafik yang lebih rumit, contohnya ini ya. Gambarkan fx sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 dibagi 32. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan langkah di pertemuan pertama dulu ya, yaitu buat tabel 2 kolom ya, X ya, Y ya, Anda tetapkan nilai X, misalkan mulai dari min 1 ya, 0, 1, kemudian Anda tetapkan atau Anda hitung nilai Y ya, Anda hitung nilai Y. F min 1 ya, Anda hitung di sini. F min 1 berarti sama dengan berapa? Ya. Min 1 pangkat 5 min ya, min 3 berarti min 1 pangkat 3 min 1 berarti plus 20 ya. 17 dibagi 32 ya, 17 dibagi 2 berapa? Ya, hampir setengah ya, kira-kira ya. Karena ini setengah, kalau 16 dibagi 2 pas setengah ya, ini 17 bagi 2 itu 0,56 misalkan.
Kemudian saat X sama dengan 0, dia 0 kan. Nah, saat X sama dengan 1, ya, berarti 3 min 20, jadi min 0,56. Nah, misal Anda hanya pakai 3 titik ini, nah, kemudian Anda gambarkan, ya. Anda gambarkan, ya, ini X, ya, ini Y, ya, 0,0, ini 0,0, ya. Dan min 1, ini min 1, ini 1, ya. 1,0,5, ya, misalkan ini 0,5-nya di sini, ya. Ada Anda punya titik di sini, kemudian min 0,5, ya, di sini. Kemudian hubungkan dengan kurva yang halus, ya. Nah, apakah sehingga untuk metode yang awal ini Anda harus membuat, ya, tabel ini selengkap mungkin supaya gambarnya nanti sesuai dengan yang diinginkan. Selengkap mungkin artinya, ya, katakan mulai dari min 10, ya, sampai plus 10, kemudian stepnya itu, ya, setengah atau seperempat. Jadi kalau hanya seperti ini nanti, nah, maka, ya, kalkulus, ya, menyediakan cara yang lain, yaitu kita mencari sifat-sifat grafik kapan dia berubah, ya. Jadi dengan turunan pertama, ya, kita kan bisa mendapatkan informasi kapan grafik itu decrease, kapan grafik itu increase, ya. Kemudian nanti dengan turunan kedua, nah, kita bisa dapatkan kapan grafik itu concave up, kapan grafik itu concave down. Ya, kemudian di awal kita mencari titik potong dengan sumbu X. Ya. Nah, pertama, ya, kita periksa dulu apakah grafiknya itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Ya, ternyata di sini, ya, F min X sama dengan min Fx, jadi dia adalah fungsi ganjil. Ya, bagian kiri, ya, minusnya bagian kanan dari sumbu tengah, ya, sumbu 0. Oke. Karena fungsinya simetris, ya, Anda cukup menggambar separuh saja, ya, separuh bagian. Nanti yang bagian lain Anda tinggal sesuaikan dengan simetrisnya, ya. Artinya kalau kebetulan di sini dia fungsi ganjil, berarti simetrisnya itu antisimetri, ya, atau simetris terhadap titik asal. Kemudian kita Fx sama dengan 0, berarti kita mencari titik potong dengan sumbu X, ya. Fx sama dengan 0, Anda punya X kuadrat, ya, sama dengan 0 dan, ya, X kuadrat, ya, sama dengan 20/3, sehingga kan ini X pangkat 5 nih, maaf, X pangkat 3 berarti tadi, ya. Jadi X1, 2, 3 itu di 0, ya, dan X45-nya itu di plus minus akar 20/3, kurang lebih 2,6. Ini titik potongnya di plus minus 2,6 dan di 0. Ya. Nah, di 0 itu terjadi 3 kali, ya. Oke, kemudian kita lakukan turunan pertama dan kita faktorkan, Anda dapatkan, ya, titik X sama dengan F aksen X sama dengan 0 itu terjadi di X sama dengan 0 2 kali dan X plus 2 dan X min 2. Anda ingat bahwa F aksen, ya, sama dengan 0 itu berarti dia titik stasioner atau titik balik, ya. Jadi, oke, kemudian kita turunkan lagi, ya, turunan pertama kita turunkan lagi, kita dapatkan turunan kedua, ya, sehingga kemudian kita faktorkan, kemudian kita F double aksen X sama dengan 0, Anda punya di X sama dengan 0 dan X plus akar 2 dan X min akar 2. Oke, jadi Anda sekarang punya batas-batas ini tadi, ya. Min 2, 0, 2,
ya, min akar 2, 0 plus akar 2. Ya, Anda ingat, double aksen sama dengan 0 itu adalah perpindahan ya antara konkav up ke konkav down. Ya, sehingga dari informasi-informasi itu digambarkan. Nah ini tadi ya, bahwa kalau Anda hanya menggunakan informasi elementary tadi ya ketemunya kan tadi min 1,0, min 1,0,56 dan 1, min 0,56 kemudian Anda sama 0, nah Anda garis, nanti ketemunya ternyata di sini dia kurvanya adalah konkav up ya, yang di antara ini. Karena tadi ya kita tahu ada batas min akar 2, 0 dan akar 2 itu untuk yang turunan kedua itu untuk konkav up apa konkav down. Nah sementara kalau yang turunan pertama tadi ya, ini titik baliknya di min 2, 0 dan 2 plus ya, increase. Untuk yang sebelah kiri dia increase, kemudian titik balik, kemudian dia decrease, ya decrease terus, ya. Kemudian decrease lagi. Kenapa di sini kok setelah melewati 0 kok masih sama? Ya sementara lainnya kalau melewati 0 dia berubah ya. Karena di sini ingat tadi nolnya 3 kali terjadi ya di yang turunan pertama. Nolnya 2 kali kok. Ya, jadi sebenarnya sini terjadi decrease, increase, kemudian decrease. Ya, ada nolnya 2 kali. Kalau yang 3 kali tadi yang titik potong dengan sumbu X. Ya. Oke. Diperolehnya gambar ini, ada pertanyaan? Silakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak tentang fungsi genap dan fungsi ganjil tadi Pak, itu bagaimana menentukannya Pak? Waduh, saya harus balik ke kuliah slide pertama ini. Gimana ini Mas ya? Oke, saya jelaskan lagi ya, karena Anda bertanya tugas saya menjawab, meskipun jawabannya sudah ada di slide kuliah pertama. Jadi tadi yang ini ya, ini ganjil ya, F min X sama dengan min Fx. Nah, kalau fungsi genap itu F min X sama dengan ya, F X. Nah, ini genap ya, yang ini ya. Ini genap, ini ganjil. Bedanya apa? Ini ya, bedanya di sini. Ya. Atau kalau Anda ingat-ingat cosinus, ya. Cosinus itu kan gambarnya gini. Nah, ya, cosinus itu 0 itu kan dia 1/90 0. Ya. Ini dia fungsi Mas siapa tadi yang tanya? Zaki, Pak. Mas? Zaki. Mas Zaki. Ini saya gambar cos ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Fungsi genap. Fungsi genap, betul. Kalau sin, ya kalau sin itu kan sin 0 ya, gini ya. Nah, ini fungsi genap apa fungsi ganjil? Yang sin. Fungsi ganjil, Pak. Ganjil ya, karena Anda lihat bagian kanan, yang seperti saya bagian kanan ini ya.
batasnya yang ini apa, 0 ya, batasnya 0. Ini bagian kanan, negatifnya bagian kiri ya. Kalau yang ini bagian kanan sama dengan bagian kiri ya. Lihatnya di sini saja bagian sini. Oke. Nah, pengetahuan ini sekarang kita gunakan untuk sekarang saya punya fungsi ini. Oke. Apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Cara memeriksanya bagaimana? Ya. Nah, silakan ya. Paling mudah tadi ya, seperti saya bilang, Anda pakai angka -1 ya. Anda hitung F-1, F dalam kurung -1 sama dengan ya, kita sudah hitung tadi, ketemunya berapa? F-1 0,5 bla 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 ya, artinya kan 17/32 tadi ya, 17/32. Kemudian F1 ya, itu sama dengan min ya, 0,5. Nah, dari kondisi ini kan Anda tahu bahwa F-1 jadi F-X ya, itu sama dengan negatifnya F1. Nah, kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi bahwa bagian kiri negatifnya bagian kanan, berarti dia fungsi ganjil. Itu Mas Zaki. Jadi disubstitusikan ya, nilai-nilai salah satu sampel saja ya. Nah, ini saya sarankan -1 dan 1 ya, untuk memeriksa apakah fungsi ini genap atau ganjil. Ya. Kalau nilainya berkebalikan tanda seperti ini, dia berarti fungsi ganjil. Kalau suatu saat Anda ketemu fungsi kemudian disubstitusikan, kok nilainya sama, ya berarti dia fungsi genap. Itu Mas Zaki? Baik Pak, berarti diambil yang titik di kiri 0 sama di kanan 0 gitu ya Pak? Iya Pak. Karena tadi untuk membuktikan itu. Baik Pak, terima Bebas kasih Pak. sebenarnya, bebas angka berapapun boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Itu kan tadi sudah dijelaskan soal fungsi genap sama fungsi ganjil, cara ngerjainnya kayak begitu Pak. Kalau misal ini Pak, bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil, cara menggambar itunya gimana Pak? Tadi kan fungsi genap atau fungsi ganjil itu terjadi kalau dia simetri ya, terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Artinya ya, kalau nanti Anda punya fungsi yang tidak simetri ya, Anda tidak tentunya fungsi tersebut ya tidak tergolong fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi pada saat Anda periksa tadi misalkan pakai F-1 dan F1 ya, angkanya berbeda. Artinya bukan kebalikannya, atau pokoknya tidak bisa disimpulkan bahwa dia itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Maka dia tidak termasuk atau tidak tergolong fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, maksud di sini kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi dia fungsi genap atau fungsi ganjil, maka Anda cukup mengerjakannya separuh bagian saja, menghitungnya hanya separuh bagian saja, kemudian nanti separuh bagian yang lain itu tinggal copy, artinya tinggal kalau fungsi ganjil berarti tinggal Anda cerminkan terhadap titik asal ya. Kalau dia fungsi genap ya, Anda cerminkan terhadap contohnya seperti ini ya. Sebenarnya kan Anda hanya menggambar sebelah kanan saja begini, artinya maksudnya Anda menghitung sebelah kanan saja. Setelah Anda dapatkan gambarnya sebelah kanan ini, yang sebelah kiri Anda peroleh dengan cara mencerminkan terhadap 0,0 karena dia fungsinya ganjil tadi. Jadi
artinya mengurangi separuh jalan ini. Jadi Anda dengan hanya menghitung separuh bagian, Anda bisa mendapatkan keseluruhan bagian. Itu kalau fungsinya simetri. Nah, sekarang ini contoh. Coba Anda tetapkan, ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Silakan Mas, langsung kerjakan. Ini fungsi ganjil apa fungsi genap? Zaki? Iya, Pak. Ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Silakan. Bukan fungsi genap maupun ganjil. Nah, bukan genap atau ganjil. Ya, jadi Anda tidak kalau Anda hanya menghitung separuh bagian, ya akan salah karena dia bukan fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah fungsi ini simetri? Caranya memeriksa bagaimana? Jadi kalau bukan fungsi genap atau fungsi ganjil berarti tidak simetri. Belum tentu, ya. Belum tentu. Kemarin di kuliah pertama saya ada gambar yang dia bukan fungsi genap atau fungsi ganjil, tapi dia simetri terhadap apa? Pernah ada? Contohnya dia simetri terhadap sumbu X, kan boleh. Kalau Anda pernah tuh ada gambar yang fungsinya itu simetri terhadap sumbu X, misalkan begini. Nah, ini kan dia tidak genap, tidak ganjil. Ya. Tapi dia simetri terhadap sumbu X. Ya kan? Atau ya. Nah, Anda lihat di situ ya, ini X min 2, jadi di X2 itu akan menjadi apa ini namanya kemarin di kuliah pertama ini ya, asimtot ya, ini x min 2 sehingga di X sama dengan 2 ini menjadi asimtot, menjadi sesuatu yang didekati tapi tidak pernah ya apa namanya disentuh ya. Nah, terus ini grafiknya kemana ini ya, bahwa x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2 ini. Nah, silakan ya, Anda hitung titik potong dengan sumbu x, coba Anda kerjakan. Kapan dia memotong sumbu x? Yaitu saat fx sama dengan memotong sumbu x sama dengan fx sama dengan 0 ya. Fx sama dengan 0 sehingga x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan 0. X1 x2 nya berapa? Kalau itu Anda pakai rumus ABC, ternyata dihitung di sini dia akan ayo Mas, kalau Anda punya fx seperti itu, kemudian saya minta menghitung titik potong dengan sumbu x, caranya ya
titik potong dengan sumbu X, berarti kan ini sama dengan 0, Fx sama dengan 0. Kemudian setelah ini, langkah berikutnya, difaktorkan ya Pak? Terus yang mana yang difaktorkan? yang X kuadrat kurang 2X tambah 4. Nah, sehingga ketemu faktornya adalah bukan bilangan real, Pak. Faktornya ternyata bilangan imajiner. Artinya apa? Kalau faktor dari suatu persamaan kuadrat dia itu bilangan imajiner. Artinya tidak berpotongan dengan sumbu X, Pak. Nah, bahwa grafik itu tidak memotong sumbu X. Ya, berarti nanti Anda sudah punya perkiraan ini gambarnya nih, ya toh? Saya punya XY, kemudian saya punya asimptot sama dengan 2. Oke. Nah, terus karena ini tidak pernah dia akan mendekati 2 itu dari sini ke sini atau dari yang sebelah sini. Grafiknya akan di sini atau di sini, dicarinya bagaimana? Ya, untuk X lebih besar dari 2, X lebih besar 2, nilai Fx akan nilai Fx untuk X lebih besar dari 2, nilai Fx positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, ya. Artinya Fx, kalau Fx positif kan Fx di atas. Karena kalau X kurang dari 2, Fx-nya akan negatif. Itu contoh, sehingga nanti gambarnya itu di sebelah sini, ya, jadi nanti akan ada gambar di sini dan gambar di. Nah, silakan nanti ada apa benar apa enggak ini, ya, bahwa ya. Terus lanjut dicari pakai kalkulus yang turunan-turunan tadi, ya, untuk mendapatkan kapan dia increase, decrease, dan concave up, concave down. Oke, ada yang bisa melanjutkan cerita saya ini? Silakan. Atau ada yang sudah bisa mendapatkan gambarnya seperti apa? Silakan tunjukkan. Silakan. Grup, ayo. Ya, jadi bahan yang saya jelaskan tadi sumbernya di sini, ya. Bab 3 personal, ya. Silakan Anda bisa cek, ya, tadi yang disampaikan kan Anda tadi ini, ya. Nah, di sini masih banyak contoh, ya, silakan Anda ikuti, Anda bisa ditanya banyak di sini. Nah, yang barusan tadi, grafik tadi ada di sini.
ya. Ini ya. Nah, grafiknya ini. Ya. Nah, silakan ya. Anda bisa ikuti apa yang ada di cerita di sini. Oke. Oke, semuanya lihat soal nomor 13 ini. Ya. Seorang petani ya, ingin memagari ya, lahannya yang berbentuk bujur sangka, persegi panjang ya, XY-nya beda ya. Ketentuannya di sini ya. Luas lahan setiap ininya adalah 900 feet square, jadi 900 feet kuadrat yang ini, atau ya, feet persegi ya. Pertanyaannya, hitung ya panjang pagar yang minimal ya, artinya list ya, jadi panjang pagarnya itu paling pendek, artinya nanti kan kebutuhan ya, kebutuhan biaya untuk memagari itu paling sedikit. Nah. Mas Gibran Putra Pratama. Halo, Mas Gibran. Hadir, Pak. Ya, silakan. Modelkan, itu kan gambar sudah ada, kemudian variabel yang berkaitan sudah ada, X dan Y-nya. Mohon maaf, Pak, saya ya? sedang di jalan, Pak. Sedang lebih menyetir. Nah, gimana kuliah online kok sedang menyetir ini? Aduh. Izin, Pak, mendadak, soalnya ada saudara meninggal. Ya, lebih. Nah. Ya, aduh. Oke, ya. Yang lain silakan. Ya, hati-hati di jalan, Mas Gibran. Turut berduka cita. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Ya, ganti yang lain, yang bisa siapa yang nanti nomor 13 tadi, saya ingin tanya fungsi objektifnya tadi ya, dalam X dan Y. Siapa yang bisa? Silakan. Sebelumnya mau tanya, Pak. Ya. Gimana, Untuk yang panjang kawat yang mengelilingi itu termasuk di tengahnya apa gimana, Pak? Iya, ya. Itu kan kebutuhan pagarnya kan digambarkan, itu berarti kan yang memisahkan masing-masing 900 feet square tadi. Baik, Pak. Oke.
Nabil Aryawi Bisono. Nabil. Halo. Nabil. Ini kalau anda yang nggak aktif, akhirnya kan gini ketahuan semua ya bahwa apa secara online Anda ada, tapi ya, minggu yang lalu Muhammad Nurul Furqon, ini teman-temannya. Ini sekarang ada nggak nih? Muhammad Nurul Furqon ada? Halo, Mas Muhammad Nurul Furqon. Nah, masih nggak ada. Minggu yang lalu juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Muhammad Zaki Abdian. Ada? Abdian. Iya Pak, hadir Pak. Silakan jawab nomor 13 tadi. Fungsi objektifnya. Abdian? Iya Pak. Jawab kok malah iya Pak. Dok gitu ya tuh. Pak, sinyalnya Pak di sini Pak. Halo Pak. Nah, dengar bagus loh ya sinyalnya loh ya. Suara Anda bagus ya. Sama sekali nggak terputus-putus. Pikiran Anda aja yang putus-putus ini. Abdian, ayo. Ayo Ananda tadi. Silakan Ananda. Maaf Pak, belum ketemu Pak. Sebentar Pak. Tanya dulu fungsi objektifnya dalam X dan Y. Artinya apa? Fungsi objektif yang di sini, kalau tadi kan volume tabung, fungsi objektifnya, misalkan. Kemudian kalau yang kotak tadi volume kotaknya. Nah kalau yang di sini fungsi objektifnya itu Anda harus mencari apa? Kelilingnya Pak. Ya bagus, keliling. Nah sekarang keliling dengan bentuk seperti yang digambarkan itu rumusnya menjadi kalau XY-nya seperti yang digambar itu, variabel XY-nya ada yang digambar itu, maka kelilingnya sama dengan? Berarti 4X plus 3Y Pak. Nah itu tuh. Sudah ada ketemu yang langkah kedua itu, menulis fungsi objektif. Nah sekarang langkah yang ketiga. Karena itu masih tergantung pada dua variabel X dan Y, kan Anda harus menghilangkan salah satu variabelnya. Menjadi apa yang Anda ingin ganti? Y dalam X atau X dalam Y? Menggunakan informasi yang mana? Mungkin Y dalam X Pak. Nah, berarti Anda harus mencari hubungan antara X dan Y itu dari soal itu dari informasi yang mana? Dari luasnya Pak. Nah bagus, bahwa luasnya kan X kali Y itu kan 900 feet. Nah dari luas itu berarti Y-nya ketemu. Oh ya, tadi Anda mau mengubah X apa mengubah Y tadi lupa. Mengubah Y Pak, mengubah Y. Berarti Y sama dengan? Y sama dengan 900 per X Pak. Per X. Nah Anda gantikan ke, tadi kan Anda sudah punya fungsi objektif,
4x plus 3y, ya toh? Y-nya Anda ganti dengan 900 per x. Per X ya. Ya toh? Nah, sekarang kan Iya, Pak. sudah dalam X semua tuh anunya. Nah, sekarang Anda mencari dari rumus fungsi objektif tadi dapatkan nilai X yang menyebabkan keliling tadi minimal, sehingga Anda menerapkan Berarti turunan ya, Pak? turunan keliling sama dengan Turunan keliling. ada rumus-rumus keliling dalam X apa tadi? Ulangi. Keliling sama dengan 4x. Yang 4x plus 3y, Pak. Yang sudah satu variabel saja. 4x plus 2700 per x. Ya, 3 kali 900 ya, 1800 ya per x. Berapa tadi? 2700 ya, 2700 per x. Nah, sekarang Anda punya persamaan itu 4x plus 2700 per x. Diturunkan, keliling turunan sama dengan ayo 4. Oh, berarti 4. Sebentar, Pak. Saya Mencoba aja mana kalau enggak. Nah, itu kan 2700 per x berarti sama dengan 2700 kali x pangkat min 1. Pangkat min 1 berarti 4. Sehingga turunannya 4 dikurangi 2700 per x min 2, Pak. Kuadrat kok min 2? Oh iya. Ya kan per ya 2700 per x kuadrat. Ya toh? Iya, Pak, betul, Pak. 4 min 2700 per x kuadrat sama dengan 0 untuk mencari minimal. Berarti solusinya? Berarti 4 sama dengan 2700 per x kuadrat. X kuadrat 4x kuadrat sama dengan 2700. X kuadrat sama dengan X kuadratnya itu sama dengan 675. Sehingga X sama dengan X-nya yaitu 25,98. Nah, itulah keliling minimal. Gitu ya, Mas Ananda ya, dan yang lain-lain ya. Coba mohon yang aktif, jadi sehingga nanti teman-teman Anda nggak akan kelihatan kalau ya kayak tadi yang Nurul Furqon dari 2 minggu hilang ya, terus yang Abdian tadi ya sinyalnya jelek, satu lagi yang saya panggil nggak muncul tadi siapa? Nabil Arya Wibisono ini juga enggak. Nah, mohon Anda yang aktif jadi supaya ketutupan tuh teman-teman yang enggak aktif itu. Oke? Gitu ya, Baik, Mas. Pak. Ya, Baik, Zaki. Pak. Zaki, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi untuk practical problem, untuk aplikasi turunan bagian kedua sudah cukup. Untuk yang perlu Anda pelajari masih banyak. Silakan Anda akses Kursel tadi bab 3 keseluruhannya ya. Silakan Anda baca. Di situ banyak contoh, banyak persoalan. Anda kerjakan, Anda latihan-latihan, artinya Anda discuss ya sama teman, sama yang lain untuk mendapatkan solusi ya. Insya Allah kita masih punya kesempatan satu kali lagi ke pertemuan sebelum UTS, jadi minggu depan adalah pertemuan ke-7 sebelum UTS.
pokok bahasan kita mulai dari yang awal kemarin, kemudian limit, diferensial, dan aplikasi diferensial. Silakan Anda tanyakan, ada hal-hal yang perlu Anda perkuat minggu depan ya, kita masih ada kesempatan. Nah, silakan di minggu depan Anda gunakan semaksimal mungkin ya untuk memaksimalkan pengetahuan Anda sehingga nanti Anda siap ya menghadapi UTS. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada ya untuk pertemuan ke-6 saya akhiri. Perlu saya sampaikan nanti akan ada tugas, tapi belum saya sampaikan saat ini. Nanti Anda kalau sudah tayang di Kulon akan saya beritahu ya. Jadi ada yang harus Anda akses di Kulon, silakan nanti Anda lihat ya. Tapi bukan hari ini ya, nanti akan saya beritahu lewat WA ya. Oke, terima kasih. Selamat ya. Permisi Pak. Gimana Nanda? Ya, Pak, Mas permisi. Ananda. Silakan. Ananda dulu yang raise. Maaf Pak. Saya dulu atau Zaki dulu ya Pak? Anda dulu, Anda dulu karena yang raise Anda. Silakan. Oh iya, baik Pak. Saya mau tanya ini Pak. Mekanisme UTS besok bagaimana ya Pak? Besok ya soal akan saya saya buat di Kulon. Nah, nanti Anda sudah tahu ya Kulon ya. Ya Anda sudah bisa akses ya. Memang saat ini saya belum saya isi untuk karena kemarin baru aktif beberapa minggu yang lalu, sehingga materi saya taruh di Teams ya. Dan nanti yang saya taruh di Teams, materi itu akan saya taruh juga di Kulon setiap pertemuannya. Dan nanti di pertemuan ke-8 UTS itu ada pada saat Anda ngeklik UTS sesuai dengan jadwal UTS seperti yang ada di sistem, tanggal berapa, jam berapa, nanti di situ akan aktif UTS. Nah, Anda akan download di situ soal yang ada di Kulon, kemudian Anda kerjakan, nanti hasilnya Anda upload juga di Kulon dalam waktu yang telah ditentukan di situ. Jadi sistemnya seperti itu, Mas Ananda. Untuk yang kalkulus, mungkin kuliah yang lain nanti ada sistem yang lain. Gitu ya. Silakan Zaki. Permisi Pak, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan Pak. Silakan. Untuk soal yang tadi kan mencari yang minimal ya Pak. Itu tapi dengan turunan ini kan bisa mencari maksimal dan minimal. Bagaimana kita tahu itu tuh minimal gitu Pak? Kemarin dari awal kalau dia concave up berarti dia adalah nilai minimal, kalau concave down ya dia akan maksimal. Atau kalau lihat dari critical point ya, Anda hitung. Jadi kita tidak tahu dia itu maksimal atau minimal. Anda cukup semuanya dalam bentuk critical point, artinya Anda hitung stationary point ya, end point, kemudian singular point. Nah, kemudian nanti Anda periksa untuk setiap C atau setiap poin yang sudah Anda peroleh itu Anda substitusikan ke fx-nya tadi ya, atau ke fungsi objektifnya. Nah, maka yang terbesar adalah nilai maksimal, yang terkecil adalah nilai minimal. Itu Mas Zaki. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nurul Furqon tadi mau muncul mana? Nurul Furqon? Tadi saya panggil-panggil enggak. Halo, Mas Muhammad Nurul Furqon? Loh, hilang lagi. Tadi sudah muncul. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk pertemuan ke-6 kali ini saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.